paparan tadi, maka mungkin ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi kepada usulan dari Pak Menteri untuk adanya pergeseran anggaran tahun 2024 ini belum bisa kita bahas karena kami belum terima surat dari Korpolkam. Nah, jadi memang mestinya karena ini baru diajukan kan ya, pembahasan kami ya anggaran yang ini aja. Nanti pada saat kita udah terima mungkin perlu diingatkan juga geser ke kita rapat lagi ya mungkin nggak terlalu lama juga rapatnya karena formatnya kita nggak bisa bahas sebelum ditugaskan di sana untuk pergeseran. Karena pergeseran tahun 2024 kan ya. Untuk pergeseran yang KPI nggak ada masalah kita bahas karena memang dari indikatif kemarin. Oke ya, jadi seperti itu. Di meja pimpinan sudah ada mana nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 penanya. Kita mulai dari yang pertama, Ustadz Jazuli Juwaini, persiapan Pak Sturman. Silakan Pak. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ketua dan anggota Komisi 1 yang terhormat, Pak Menteri Kominfo dan para wakil menteri, Ketua KPI, Ketua Dewan Pers, dan juga yang mewakili KIP, Bu Sekjen dan seluruh jajaran. Pertama, saya harus mengapresiasi pemaparan tentang program kerja tahun 2025 dan pembahasan anggarannya. Saya berharap pergeseran yang diusulkan Pak Ketua itu tidak menemukan hambatan karena mereka yang paling tahu mana yang prioritas harus didahulukan dalam program-program itu. Begitu pula saya dengar tadi ada mengalami penurunan anggaran. Kalau mereka mengajukan kenaikan, saya kira tanggal 30 September tahun ini berakhir masa khidmatnya Komisi 1. Berikan mereka ini kenangan terindah. Membuat mereka tersenyum itu menjadi pahala sepanjang masa. Minimal selama 1 tahun mereka senang dengan anggaran yang kita dukung, ajuan penambahannya menjadi sodako jariah selama 1 tahun. Jadi saya kira di sini harus serius ini Komisi 1. Begitu selesai, yang akan mengabdi di tempat lain mudah-mudahan lebih berkah, yang meneruskan juga insya Allah semakin berkah. Yang saya sering lihat Pak Menteri, ini yang kedua saya ingin sampaikan. Anggaran yang ada di kanan kiri Bapak ini kan anggarannya ada di Bapak. Saya sering menyebutnya KIP, KPI, Dewan Pers ini paguyuban Bapak. Karena Bapak yang kasih anggaran. Kami berkunjung ke beberapa daerah, kadang-kadang kita itu sedih juga. Ada lembaga masih sama dengan paguyuban Bapak, yang satu gajinya sebulan 30 juta, yang satu 10 juta. Lembaga yang sama paguyubannya, kerjanya kira-kira sama, tetapi gajinya itu tidak sama. Saya tidak tahu karena ada subsidi dari daerahnya yang berbeda atau ada kelincahan dari ketua-ketua masing-masing. Rasanya kalau ke depan kita berpikir itu dibuat anggarannya dari APBN supaya standar gitu Pak. Kan nggak enak rasanya. Lembaga yang sama dibentuk oleh undang-undang, kerjanya sama-sama capek lah. Kok gajinya ada kejomplangan begitu. Kan ini juga secara manusiawi. Mungkin mereka ikhlas-ikhlas saja Pak. Ya kalau ditanya ikhlas, ya tetap jawabnya ikhlas Pak. Karena kalau nggak ikhlas takut juga mereka. Jawabannya sih pasti ikhlas saja. Karena emang nggak ikhlas juga emang cuma segitu Pak. Jadi ikhlas saja yang paling enak, jawabnya ikhlas gitu. Saya kira ke depan perlu dipikirkan Pak. Bahwa
gaji mereka KIP ke bawahnya dan KPI, KPID itu mungkin dipakai standar dari pusat, standar nasional begitu. Syukur kalau anggarannya dari pusat, itu jauh lebih bagus gitu. Kemudian yang kedua, Pak, yang saya ingin sampaikan, saya ini selama 4 periode jadi anggota dewan, 24 jam belum pernah mematikan handphone. Meskipun sayanya tidur, handphone saya hidupkan. Ada orang yang mau telepon, bisa telepon, besoknya saya telepon, pas subuh saya telepon balik. Atau ada yang WA, saya telepon. Semalam itu sampai jam 12 telepon saya ini rame. Ada tokoh, ada sebagian ormas menelepon WA saya terkait dengan salah satu dirjen di tempat Bapak mengeluarkan surat. Azan diganti dengan running text dalam waktu misa. Paus yang mulia yang baru jadi tamu kehormatan kita dan tamu bangsa Indonesia. Tentu kita menyambut baik kedatangan Paus ke Republik Indonesia karena pasti beliau akan membawa pesan perdamaian. Pesan perdamaian besar ini menurut saya harus kita jaga. Toleransi di Indonesia ini sudah puluhan tahun terjaga dengan baik. Alhamdulillah. Karena dalam agama Islam umpamanya itu perintah kitab suci toleransi itu. Enggak boleh orang mengganggu, menghina agama lain, menghina Tuhan sembahan, itu enggak boleh. Nah, karena itu dari telepon yang masuk ke saya, toko dan ormas, itu menyayangkan ada surat dari dirjen yang mengganti azan dengan running text. Sebenarnya kan jadi bagus. Misalnya berjalan, ditayangkan dengan televisi, kemudian pas azan maghrib paling hanya 2 menit. Kasih azan maghrib, habis itu terusin lagi. Kan di situ malah kelihatan tuh toleransinya. Saat agama ini sedang berjalan, kasih ruang, agama ini sedang berjalan, kasih ruang dengan baik. Saya yakin pausnya pun tidak minta begitu untuk diganti gitu, menurut saya. Jadi kita tidak perlu berlebihan. Yang saya tidak inginkan itu, Pak, ke depan kondisi global dunia ini dari sisi ekonomi juga tidak sedang baik-baik saja. Dari segi keamanan, Ukraina dan Rusia masih belum selesai, Timur Tengah masih belum selesai. Saya punya harapan Indonesia ke depan itu kokoh pemerintahannya di dalam negeri. Karena itu stabilitas harus dijaga, maka jangan kasih umpan, jangan kasih ruang orang lain memanfaatkan kesempatan untuk mengganggu stabilitas. Pada persoalan-persoalan yang sesungguhnya kecil buat orang yang cara berpikirnya menengah ke atas, tapi mungkin untuk orang grassroots itu menjadi persoalan tersendiri. Jadi saya berharap mari kokohkan nilai Pancasila. Dirjen tidak boleh sembarangan mengeluarkan surat, dilihat dulu ada unsur sara atau tidak, ada unsur yang kira-kira mengganggu stabilitas apa tidak, dan seterusnya. Supaya konsen kita mengokohkan nilai Pancasila, persatuan dan kesatuan, melaksanakan ajaran agama ketuhanan yang Maha Esa, itu secara sama haknya antara agama-agama yang ada itu bisa berjalan dengan baik, saling berdampingan, tidak ada yang mengganggu dan tidak ada yang merasa terganggu. Saya kira itu, Pak, permintaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.